Salam dalam kasih Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita sudah merayakan Natal. Pada malam ini, tanggal 24 Desember, kita sudah merayakan Natal. Untuk itu saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang masih bingung, masih ragu. Ini tanggal 24 Desember ini kita sudah mengucapkan selamat Natal atau masih mengucapkan selamat menyambut Natal atau selamat malam Natal. Karena ada beberapa orang Kristen yang menurut mereka ini masih 24 Desember, belum 25 Desember. 24 Desember ini masih malam Natal, belum Natal. Natal itu tanggal 25 Desember atau paling tidak nantilah jam 12 itu sudah tanggal 25 Desember dan itu sudah Natal. Sekarang masih belum Natal, sekarang masih malam Natal. Nah, pemahaman inilah juga yang kemudian membuat beberapa gereja bingung. Tanggal 24 Desember ini kita sudah merayakan Natal atau masih malam Natal? Kita sudah menyanyikan Haleluya atau masih Maranatha? Nah, selama ini memang gereja-gereja terbiasa menggunakan istilah kebaktian malam Natal untuk menyebut kebaktian yang diselenggarakan tanggal 24 Desember. Dan menggunakan istilah kebaktian Natal untuk mengidentifikasi ibadah yang diselenggarakan pada tanggal 25 Desember. Nah, pada kebaktian-kebaktian Natal beberapa tahun belakangan ini saya sudah seringkali bicara soal istilah malam Natal. Dalam kaidah bahasa Indonesia sebenarnya istilah malam Natal itu menunjukkan kalau malam sebelum hari Natal. Artinya malam Natal itu artinya malam sebelum Natal, malam sebelum hari Natal. Contohnya misalnya malam Minggu, artinya malam sebelum hari Minggu. Jadi masih belum hari Minggu, masih hari Sabtu kan? Atau malam tahun baru, itu malam sebelum tahun baru. Jadi masih belum tahun baru, masih tahun yang lama malam itu. Nah, berbeda dari malam tahun baru dan malam Minggu, pada malam tanggal 24 Desember itu kita sudah tidak lagi merayakan malam Natal atau malam sebelum Natal, tetapi kita sudah merayakan Natal itu sendiri. Kita sudah merayakan kelahiran Yesus Kristus. Pada malam kebaktian malam 24 Desember kita merayakan Natal. Nah, hal ini terlihat dari teks Injil yang kita baca. Pada 24 Desember teks Injil yang kita baca adalah tentang kelahiran Yesus, yaitu dari Lukas 2 ayat 1-20 biasanya. Ditambah lagi dengan biasanya tanggal 24 Desember malam itu kita mengadakan liturgi cahaya lilin Natal atau candlelight service kan. Nah, yang diiringi dengan nyanyian Malam Kudus Sunyi Senyap. Nah, dan ini semakin menunjukkan bahwa dalam kebaktian tersebut, 24 Desember malam, kita sedang merayakan Natal. Kita sedang merayakan lahirnya Kristus, Sang Terang Dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perayaan Natal pada tanggal 24 Desember biasanya itu didasari pada setidaknya dua hal. Yang pertama adalah kelahiran Yesus yang terjadi pada malam hari. Nah, kesaksian Injil Lukas memperlihatkan itu dengan menyebutkan tentang gembala-gembala yang berjaga di padang Efrata pada malam hari. Setelah mereka mendengarkan kabar yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka tentang seorang bayi yang lahir, juru selamat dunia, mereka malam itu juga mereka bergegas menuju ke Bethlehem untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, yang kedua, gereja mula-mula sama seperti dengan komunitas Yahudi memiliki perhitungan hari yang dimulai itu pada saat matahari terbenam, pada hari sebelumnya. Jadi misalnya hari Minggu itu dihitungnya dari hari Sabtu saat matahari terbenam atau sekitar pukul 18 atau jam 6 sore. Nah, jadi jam 6 sore hari Sabtu itu sudah dihitung sebagai hari Minggu. Nah, karena itulah hari Natal juga ditentukan berdasarkan perhitungan hari seperti itu. Tanggal 25 Desember itu dimulai saat
matahari terbenam tanggal 24 Desember, atau hari Natal itu dimulai pada tanggal 24 Desember saat matahari terbenam hingga tanggal 25 Desember saat matahari terbenam lagi. Dengan demikian pada tanggal 24 Desember malam kita sudah merayakan Natal. Dan berlanjut hingga tanggal 25 Desember. Kita tidak lagi merayakan malam Natal atau malam sebelum Natal, atau kita masih menyambut Natal karena 24 Desember malam itu kita sudah merayakan Natal. Nah, berdasarkan itulah, untuk menghindari kebingungan soal istilah malam Natal, maka kita tidak lagi menggunakan istilah kebaktian malam Natal untuk tanggal 24 Desember dan kebaktian Natal untuk tanggal 25 Desember, tapi kita menggunakan istilah kebaktian Natal pertama untuk 24 Desember dan kebaktian Natal kedua untuk 25 Desember. Harapan kedepannya adalah kita menyebut kebaktian Natal saja, baik untuk tanggal 24 maupun tanggal 25 Desember. Karena itu merupakan sebuah rangkaian hari Natal. Dan kita merayakan Natal pada hari itu. Nah, tahun ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masih merayakan Natal dalam situasi pandemi. Namun berbeda dengan tahun lalu, di tahun 2020, saat ini sudah ada di antara kita yang dapat ikut beribadah merayakan Natal di gedung gereja, baik pada tanggal 24 Desember maupun tanggal 25 Desember, tentunya dengan protokol kesehatan yang kita jaga bersama-sama. Nah, saudara-saudari, keterbatasan yang kita alami saat ini menunjukkan bahwa sebagai manusia kita rapuh. Namun dalam kerapuhan itu kita punya pengharapan. Kristus yang kelahirannya kita rayakan telah lahir dan berdiam di antara kita, yang menghadirkan harapan di tengah keterbatasan, di tengah kerapuhan, serta memampukan kita untuk merayakan Natal dengan sukacita, serta membagikan sukacita itu kepada sesama. Kita yang mungkin merasa hidup kita penuh dengan pergumulan, bukan hanya akibat pandemi, tetapi mungkin kita merasa diri kita berharga, merasa diri kita tidak berharga, atau kita merasa bahwa kita sendirian, atau kita merasa takut dan kepala kita tertunduk. Tapi kehadiran Kristus di dunia, di dalam peristiwa Natal, menopang kita, mau menyatakan bahwa kita berharga, bahwa Allah merengkuh kita dalam cinta kasih-Nya. Dia hadir bersama-sama dengan kita dan Dia mau berkata bahwa kita tidak sendirian. Dia menegakkan kepala kita yang tertunduk sehingga kita bisa berjalan dengan semangat, dengan sukacita untuk terus menghadirkan cinta kasih Allah bagi dunia. Selamat Natal bagi kita semua. Selamat merayakan Tuhan kita, kelahiran Kristus Sang Bayi Natal. Kiranya selalu memberikan kita pengharapan di tengah kerapuhan hidup kita. Tuhan menyertai kita.